Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Madina Rifanti dengan NIM 55512406161 Prodi Manajemen kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis dengan judul yaitu bab 9 rapat bisnis. Rapat sendiri dalam bisnis yaitu pertemuan sekelompok orang dalam organisasi untuk menyatukan pemikiran dan mengambil keputusan bersama dalam rangka menjalankan urusan perusahaan. Adapun tujuan rapat secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rapat informasional, yaitu rapat yang bertujuan menyampaikan dan menyebarkan informasi penting kepada peserta. Yang kedua ada rapat pengambilan keputusan, yaitu rapat yang bersifat analisis dan persuasif, di mana peserta diminta berdiskusi, menganalisis masalah, dan membuat keputusan bersama. Selanjutnya kita akan membahas dinamika kelompok dalam rapat. Dalam pelaksanaan rapat, penting untuk kita memahami dinamika kelompok. Proses dalam rapat biasanya memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahap orientasi, yaitu di mana para peserta rapat menyampaikan pendapat dan dapat memahami sudut pandang satu sama lain. Tahap kedua adalah tahap konflik, yaitu ketika mulai muncul perbedaan pendapat dan posisi. Tahap ketiga adalah tahap pengambilan keputusan bersama, di mana para peserta mulai mencari titik temu dan menghargai pendapat orang lain. Dan tahap terakhir adalah tahap rekonsiliasi atau penuguhan rasa kebersamaan, di mana hasil keputusan dirangkum dan disepakati bersama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis rapat. Secara umum, rapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada rapat presentasi, yaitu rapat yang bersifat satu arah, di mana pembicara menyampaikan materi kepada audiens. Yang kedua adalah rapat kerja, yaitu rapat dua arah yang bersifat diskusi. Semua peserta dilibatkan aktif dalam pembahasan, mencari solusi, dan mengambil keputusan. Selanjutnya ada tips penyelenggaraan dalam rapat. Untuk menyelenggarakan rapat dengan efektif, ada 4 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan tujuan rapat dengan jelas. Apakah untuk berbagi informasi atau untuk mengambil keputusan? Yang kedua, pilih peserta rapat yang sesuai. Tidak perlu mengundang semua orang, cukup mereka yang memang relevan dengan topik atau yang memiliki peran penting. Yang ketiga, susun agenda rapat. Agenda ini mencakup waktu, tempat, nama peserta, serta daftar topik yang akan dibahas. Keempat, tentukan lokasi rapat yang mendukung, nyaman, serta tidak mengganggu konsentrasi peserta. Selanjutnya ada kriteria peserta dan kepemimpinan rapat. Peserta rapat yang baik adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang topik yang dibahas, punya wewenang mengambil keputusan, mampu menindaklanjuti hasil rapat, dan mewakili pihak-pihak yang terdampak oleh keputusan tersebut. Sedangkan seorang pemimpin rapat harus memiliki beberapa kemampuan, seperti penguasaan materi, ketenangan, kepercayaan diri, dan kemampuan mengarahkan jalannya diskusi. Dia harus menjaga agar diskusi tetap fokus, tidak menyimpang dari agenda, serta memberi kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya ada membuka dan menutup rapat. Seorang pemimpin rapat yang baik tahu bagaimana cara membuka rapat dengan singkat dan jelas, yaitu dengan menyampaikan tujuan dan aturan dasar rapat. Di akhir, pimpinan harus bisa menutup rapat dengan tepat waktu setelah semua agenda selesai dibahas. Jika masih ada pertanyaan atau klarifikasi, pimpinan harus memberi ruang sebelum benar-benar menutup rapat secara resmi. Selanjutnya, penataan ruang rapat. Penataan ruang rapat juga penting untuk mendukung suasana dan kenyamanan saat diskusi. Ada beberapa penataan ruang rapat yang umum biasa digunakan, seperti tatanan kantor, meja konversi, bentuk U, bentuk kelas, bentuk teater. Pemilihan tata ruang disesuaikan dengan jenis rapat dan jumlah peserta. Selanjutnya ada partisipasi aktif dalam rapat. Sebagai peserta rapat, kita harus bisa berkontribusi secara aktif. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga ikut berpartisipasi dalam diskusi, menyampaikan pendapat dengan sopan, serta mendengarkan dengan penuh perhatian. Partisipasi aktif memberikan nilai tambah bagi peserta, karena selain membantu perusahaan, hal ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam promosi atau penilaian kerja. Demikian penjelasan saya tentang rapat bisnis. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.